وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali melanjutkan kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan yang selama ini kita pelajari. Sekarang kita masih melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, yaitu buku tentang dosa-dosa besar yang disusun oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang telah kita pelajari memberikan faidah yang sangat besar untuk kita seluruhnya. Dan juga mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari kemudian juga akan mendatangkan faidah kebaikan untuk kita, sehingga kita berjalan meniti jalan di muka bumi ini dalam kondisi berusaha sebaik-baiknya untuk meninggalkan, menjauhkan diri dan terhindar dari dosa-dosa besar, sehingga kita nanti bertemu dengan Allah di yaumil qiyamah dalam keadaan sudah minim dosa-dosa kita, dan bahkan mudah-mudahan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, adapun sekarang lanjutan dari kitab Kabair yang akan sama-sama kita pelajari adalah tentang babu al-jahalah. Di antara bentuk dosa-dosa besar lain adalah tentang bab-bab al-jahalah, yaitu kebodohan, kejahilan. Ya, jadi banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu, ya bahkan mereka ini pura-pura tidak tahu, bahkan mereka tidak mau tahu bahwa kebodohan mereka dalam perkara-perkara agama, ketidakpahaman, ketidakmengertian mereka dalam masalah agama itu bisa mendatangkan mereka kepada dosa-dosa besar. Karena kebodohan ini adalah merupakan biang dari perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Bagaimana mungkin orang bisa menghindar dari perbuatan dosa kalau dia tidak tahu itu adalah perbuatan dosa? Bagaimana mungkin seseorang bisa melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah kalau dia tidak tahu bahwa itu diwajibkan? Sehingga dengan tidak melaksanakan kewajiban Allah Rasul, dia juga sudah jatuh ke dalam perbuatan dosa besar, aliyadzubillah. Maka menuntut ilmu ini sebagaimana juga sudah sering disebutkan, sudah sering dijelaskan ya dalam kajian-kajian sebelumnya, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Sebagaimana yang sering dijelaskan bahwa Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Thalabu menuntut, mempelajari, mencari al-ilmi, ilmu itu hukumnya adalah faridah, adalah fardu, adalah wajib ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Dan para ulama juga sepakat bahwa ya fardu di sini, wajib di sini adalah wajib ain. Fardu ain. Ya, artinya ketika seseorang sudah melaksanakan kewajiban ini menuntut ilmu, maka tidak gugur bagi yang lain.
Ketika seorang suami belajar, maka ini juga berlaku untuk istrinya. Ketika orang tua belajar agama, maka ini juga wajib bagi anak-anaknya. Begitupun ketika anaknya belajar mengaji, belajar agama, maka orang tua juga punya kewajiban. Jika salah satunya itu tidak melaksanakan kewajiban, dia berdosa. Ya, sebagaimana kita mafhum dari apa itu fardu ain. Ya, makanya dikatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu ya hukumnya adalah fardu wajib bagi setiap muslim. Nah, jadi ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu agama, bukan ilmu-ilmu dunia. Adapun ilmu-ilmu dunia tergantung daripada pentingnya ilmu itu. Bisa wajib, bisa tidak, bahkan jadi haram. Tergantung dari kondisinya. Adapun menuntut ilmu wajib, menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban. Ya, karena berilmu juga adalah merupakan salah satu jalan bagi kita untuk memudahkan diri kita untuk mencapai atau mendapatkan surga. Sebagaimana disebutkan juga oleh Rasulullah di dalam hadis yang lain, juga Ibnu Majah, beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalahullahu lahu tariqan ila jannah." Jadi barang siapa yang berjalan di satu jalan, apakah jalan itu berupa mendatangi majelis kajian di masjid, mendatangi majelis kajian itu di rumah-rumah misalnya, atau mendatangi majelis kajian itu di pesantren atau di ma'had dan seterusnya, atau juga berjalan itu adalah ketika mendengarkan kajian-kajian dari YouTube atau hal-hal yang berfaedah lainnya, atau membaca buku. Nah, tetapi itu adalah yabtaghi fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu pada jalan itu. Ya, dia berusaha mencari, dia berusaha mempelajari, dia berusaha mencari tahu ilmu-ilmu agama. Ya, maka barang siapapun yang berjalan di satu jalan dalam rangka mencari ilmu, itu ilmu agama pada jalan itu, maka sahhalahullahu, maka Allah akan mudahkan lahu bagi dia thariqun ila jannah, jalan menuju surga. Jadi kalau kita ingin dimudahkan jalan menuju surga adalah dengan cara menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita jadi tahu apa itu yang haram, apa itu yang halal, apa itu yang wajib kita kerjakan dan mana yang tidak, mana yang dilarang dan mana yang tidak, begitu seterusnya. Sehingga ketika orang sudah menuntut ilmu, maka dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan dia bisa meninggalkan yang haram-haram. Maka dengan itulah ya seseorang dapat dimudahkan jalan menuju surga. Ya, jadi janganlah kita bercita-cita, janganlah kita ini mempunyai keinginan kuat masuk surga, tapi tanpa menuntut ilmu. Ya, tanpa berusaha menjadi orang yang memahami ilmu agama. Padahal Nabi juga mengatakan innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya didapat dengan cara belajar. Tanpa belajar orang tidak akan mungkin mengetahui ilmu-ilmu agama. Maka wahai saudara-saudaraku, ya luangkan waktu untuk menuntut ilmu, dan kemudian janganlah menjadi orang-orang yang bodoh, karena kebodohan itu sendiri adalah merupakan dosa besar, apalagi kebodohan itu akan melahirkan dosa-dosa besar yang lain. Sebagaimana juga telah diungkapkan oleh salah seorang salafus saleh terdahulu, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dia pernah mengatakan di dalam kitab Majmu' Fatwanya, yaitu Syekh Al-Islam, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia mengatakan man abadallah, barang siapa yang beribadah kepada Allah bijahlin, dengan dasar kebodohan, ya dia beribadah kepada Allah itu tanpa ilmu, dia cuma ikut-ikutan, atau dia hanya menurut apa yang diperintahkan, apa yang dilakukan ya oleh gurunya misalnya, atau oleh orang-orang yang dia panuti misalnya. Jadi barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan dasar jahlin, kebodohan, dasar ketidaktahuan masalah agama, afsada aksaru mimma yuslih, maka kerusakan itu adalah lebih banyak daripada perbaikannya. Jadi kerusakan yang dilakukan dengan ibadah tanpa ilmu itu lebih besar daripada islahnya, daripada kebaikannya. Berapa banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah lalu tanpa ilmu, karena bodohnya, maka dia melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang dilarang, bahkan mengandung kemusyrikan. Dan bahkan anehnya, dia merasa benar dengan perbuatannya. Dia merasa bahwa dialah yang di atas petunjuk atau hidayah, dan bahkan dia menganggap orang di luar dia adalah orang yang sesat. Itulah bahayanya orang beribadah kepada Allah, yaitu dengan dasar kebodohan. Jadi kalau ditanya dasarnya,
Ya, apa dalilnya? Apa hujahnya? Apa argumennya? Ya, mereka tidak bisa menjawab. Bahkan mereka mengatakan bahwa beribadah kepada Allah, mencintai Rasul itu tidak perlu pakai dalil. Subhanallah. Ya, jadi mereka mencintai Rasul, mereka beribadah kepada Allah itu tidak perlu dalil. Pada kita ini, untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Untuk apa Allah bersusah payah menurunkan Al-Quran dengan jangka waktu yang cukup lama, yang melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan juga apa fungsinya Rasulullah SAW kalau begitu? Ya, ketika Allah mengutus beliau sebagai Rasul, kalau kita beribadah kepada Allah itu dengan sesuka hati kita, tanpa diiringi, tanpa dibarengi, tanpa didasari, tanpa dipondasikan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya, kalau mereka beribadah kepada Allah itu seenak udalnya, semena-mena, tanpa mau diingatkan dalilnya mana, dalilnya mana. Ya, tidak ada gunanya Al-Quran kalau begitu diturunkan. Dan apa fungsinya Rasulullah itu dijadikan Rasul untuk kita? Ya, kalau mereka tidak mau berdalil. Ya, maka wahai saudara-saudaraku, beribadahlah kepada Allah, tetapi jangan dengan dasar kebodohan, tapi dengan dasar ilmu. Maka ini adalah merupakan tanggung jawab dari para ustadz, tanggung jawab dari para ulama, tanggung jawab dari para syekh, kiai-kiai, untuk membekali ilmu agama yang benar, yang sahih kepada kaum muslimin. Bukan hanya menyuruh ibadah, bukan hanya menyuruh mengamalkan ini, mengamalkan itu, tetapi juga membekali dasar-dasar kenapa kita disuruh beribadah ini, beribadah itu. Kenapa kita disuruh mengamalkan ini dan mengamalkan itu. Harus tunjukkan, harus perlihatkan, bimbing mereka ya dengan ilmu yang benar, yaitu Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya, untuk itu maka janganlah kita ini berkubang dalam kebodohan, karena kebodohan itu sendiri adalah merupakan dosa besar, apalagi akan melahirkan, akan memunculkan dosa-dosa besar yang lain. Dan begitu juga Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim. Ya, beliau mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Ya, jadi Rasul pernah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, yubghid, ya Allah itu benci, Allah itu marah kepada kulla alim, setiap orang yang alim, orang yang pandai, orang yang mengetahui di dunia, dalam urusan dunia. Dia tahu tentang komputer, dia tahu tentang ekonomi, dia tahu tentang masalah kesehatan dan banyak lagi ilmu-ilmu dunia yang lain. Tetapi dia jahilin bil akhirah, tapi dia bodoh, dia jahil, dia tidak mengerti masalah akhirat. Dia tidak tahu bagaimana cara beribadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia tidak tahu bagaimana cara sholat yang diperintahkan Rasul. Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dia tahu ilmu dunia, tapi dia tidak tahu cara sholatnya Rasulullah. Rasul sudah berpesan. Begitu juga dia tidak tahu dia bagaimana cara berwudu. Rasul mengatakan, "Man tawaddo'a bi wudhi hadza, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berwudu seperti wudu Nabi. Begitu juga mengatakan dalam hadis yang lain, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari saya ibadah-ibadah manasik kalian, apakah haji atau umrah. Jadi dengan banyak dari seperti ini kita disuruh untuk mencontoh. Kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Itu dalilnya, itu ilmunya, bukan sekedar ikut-ikutan tanpa mau mengetahui dasarnya. Ya, kita karena memang sudah terbiasa beribadah dengan kebodohan tanpa mau mengetahui dalil. Ya, seperti itu terus hidup kita. Sepanjang hidup kita sampai kepada akhir kehidupan kita, kita tidak mengetahui apa-apa tentang ilmu agama. Kita hanya mengamalkan tapi tanpa mau mengetahui dasarnya. Alhamdulillah. Maka janganlah kita ini merasa puas dengan kebodohan kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita ya, agar kita ini berpaling dari orang-orang yang bodoh. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran surat Al-A'raf, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan orang untuk berbuat ma'ruf, perintahkan orang untuk berbuat baik. Dan yang kita ambil, wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Ya, jadi kita di sini dalam pergaulan pun, apalagi menuntut ilmu, apalagi diri kita itu disuruh berpaling dari orang-orang bodoh. Tidak boleh kita ini bergaul dengan orang-orang bodoh, tidak boleh kita ini bersahabat erat dengan orang-orang bodoh, apalagi kita menuntut ilmu dari orang-orang yang bodoh, apalagi masalah agama. Itu nanti akan menyengsarakan kita nanti di hari kiamat. Itu dari pertama, wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Begitu juga dalam ayat yang lain, yaitu dalam Quran surat Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum la nabtagil jahilin. Dan apabila mereka, orang-orang yang beriman itu mendengarkan ya perkataan-perkataan yang sia-sia, mereka berpaling darinya. Dan mereka mengatakan, untuk kami amal kami, untuk kalian amal-amal kalian. Salam sejahtera atas kalian. Nah, yang kita ambil, la nabtagil jahilin, kami tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Itulah yang harus dilakukan oleh seseorang yang beriman. Ketika di hadapan dia, ketika di sekitar dia banyak orang-orang yang bodoh dalam agama, karena mereka dikuasai oleh ilmu filsafat, karena mereka adalah orang-orang liberal, karena mereka adalah orang-orang sufi, atau mereka adalah orang-orang yang suka menyembah kuburan dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang bodoh dalam agama, bodoh dalam masalah akidah, bodoh dalam masalah ibadah, dan yang lain-lainnya. Nah, maka untuk keselamatan agama kita, untuk keselamatan akidah kita, maka la nabtagil jahilin, kita tidak mau bergaul dengan mereka. Kita hanya sebatas kenal dengan mereka. Kita hanya sekedar bergaul dalam masalah dunia saja dengan mereka. Tapi pergaulan yang erat itu akan membahayakan akidah kita, akan membahayakan agama kita. Karena seseorang itu bersama agama kawannya, kita akan tertular, kita akan terkena virus mereka. Maka tanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Jadi jelas dalam dua ayat tadi, dalam surat 7 dan 28, berpaling dari orang bodoh, tidak bergaul dengan orang bodoh. Apalagi menjadi orang bodohnya. Kita belum bodoh saja tidak boleh bergaul, berpaling dari orang bodoh, apalagi menjadi orang bodohnya. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kana kabur 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah walau sa'allah la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Jadi bagian ayat yang terakhir Allah mengatakan fala takunanna, maka janganlah sekali-kali engkau menjadi minal jahilin, dari orang-orang yang jahil. Jadi jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang bodoh. Jadi Allah melarang kita menjadi orang bodoh. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, begitu juga Rasulullah dalam banyak hadis, kita disuruh belajar menuntut ilmu agar tidak menjadi orang bodoh, dan agar kita tidak bergaul. Karena kalau kita bergaul dengan orang bodoh, kita nanti akan celaka. Kita nanti pasti akan sengsara, karena kita pasti akan diajak menjadi bodoh seperti mereka telah bodoh. Sebagaimana dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan tentang bergaulnya kita dengan orang bodoh, apalagi menjadi orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Ya, Allah mengingatkan di sini. Katakan wahai Nabi, apakah kepada selain Allah kalian menyuruh aku beribadah, wahai orang-orang yang bodoh? Wahai orang-orang yang bodoh, apakah kalian menyuruh aku beribadah kepada selain Allah? Itulah dampak efek kita ini bergaul dengan orang bodoh. Kita pasti akan diajak beribadah kepada selain Allah. Kita akan dibawa kepada kemusyrikan. Ketika keluarga kita ada yang sakit, bukan kita diajak untuk
membawa anak kita yang sakit itu berobat ke tempat-tempat yang dibolehkan, semisal dokter dan yang lain-lain, tapi kita akan dibawa ke tempat-tempat yang dilarang, apakah itu dukun, ya, atau ajengan-ajengan, atau apa yang semisalnya, untuk menyembuhkan penyakit yang ada pada keluarga kita. Jadi kita dibawa untuk beribadah kepada selain Allah. Begitupun ketika kita ditimpa musibah, ketika kita terkena sesuatu yang membahayakan keluarga kita, pasti orang-orang bodoh akan mengajak kita untuk beribadah kepada selain Allah. Begitu seterusnya. Itu adalah masalah akidah. Begitu juga beribadah. Ketika kita ini bergaul dengan orang-orang yang suka beribadah tapi tanpa memahami dalilnya, ya, artinya mereka bodoh, hanya senang beribadah, maka kita juga akan diajak beribadah seperti mereka. Kita akan diajak mengamalkan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka akan berusaha mengajak kita dengan sungguh-sungguh. Itulah bahayanya bergaul dengan orang-orang bodoh. Kita akan diajak supaya bisa seperti mereka. Ya, sebagaimana juga kisah mengenai paman Nabi Abu Thalib. Ya, ketika menjelang wafatnya, ketika Rasulullah SAW datang untuk mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilallah, beliau mengatakan, ya ammi kul la ilallah kalimatun ahaju biha indallah. Hai paman, ucapkanlah kalimat la ilallah, suatu kalimat yang jika engkau ucapkan, aku nanti dapat membela engkau di sisi Allah. Tapi bagaimana sahabat-sahabat yang datang waktu itu? Ya, datang menyuguh Abu Thalib. Ya, 3 orang kafir pentolan kaum musyrikin. Mereka mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu am millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu tidak suka dengan ajaran nenek moyang kamu, yaitu Abdul Muthalib, yaitu menyembah berhala? Setiap kali Nabi mengajak paman itu mengucapkan syahadat, 3 orang kafir itu mengatakan itu, sampai akhirnya paman Nabi tidak mengucapkan kalimat la ilallah, fa aba ayyakulaha, dia enggan mengucapkan kalimat la ilallah. Itulah efek. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang katakanlah agamanya tidak baik, atau orang kafir atau apa, ketika kita sakit pasti dia akan datang kepada kita itu untuk mengajak kepada kekufuran. Ya, maka hindarilah bergaul dengan orang-orang yang jahil dalam masalah agama, apalagi bagi kita yang agama kita ini belum kuat, agama kita belum kokoh, kita akan mudah diombang-ambingkan. Apalagi kita menjadi orang bodoh, maka belajarlah, nutut ilmulah agar kita menjadi orang-orang yang berilmu dalam masalah-masalah agama. Oleh karena itu, ya Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan penjelasan kepada kita tentang orang-orang yang berpaling dari mempelajari agama. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Ma'arij. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innaha laza nazza'ata lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Nazza'ata lisyawa, yang akan mengelupas lisyawa, yaitu kulit kepala. Nah, tad'u, neraka itu akan memanggil, neraka itu akan menyuruh man, orang yang adbara, membelakang, wa tawalla, dan berpaling dari agama. Jadi siapapun orang yang berpaling dari agama, dia tidak mau mempelajari ilmu agama, dia tidak peduli dengan ilmu agama, sehingga dia hidup dalam kejahilan, dia hidup dalam kebodohan dalam masalah-masalah agama, kelak nanti di hari kiamat dia akan dipanggil oleh neraka, ya, untuk masuk ke dalamnya. Aliyadzubillah. Tad'u man adbara wa tawalla. Neraka akan memanggil orang yang adbar, membelakang, wa tawalla, dan berpaling dari agama, wa jama'a fa'au'a, dan dia juga suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi hobinya mengumpulkan harta, hobinya pekerja keras, ya, untuk mengumpulkan yaitu harta-harta dunia, ya, untuk kesenangan dunianya saja. Nah, itulah dari pertama, bahwa inilah merupakan bentuk keburukan orang-orang yang berpaling dari agama, orang yang tidak mau tahu agama, orang-orang yang tidak pernah belajar agamanya, yaitu Islam. Begitupun dalam ayat yang lain dalam Quran surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man a'radu anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. Man a'radu, barang siapa yang berpaling anhu darinya, yaitu dari Al-Quran,
Jadi siapapun orang yang berpaling dari Al-Quran, dia tidak mau membacanya, dia tidak mau mempelajarinya, dia tidak mau mengamalkannya, maka sesungguhnya dia memikul dosa besar pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang menjauh dari Al-Quran, tidak berusaha mempelajari ayat Quran, membacanya, atau memahami isinya, atau bahkan mengamalkannya, maka dia memikul dosa besar pada hari kiamat, yang dia kekal dalam kondisi seperti itu, dan ini amatlah buruk bagi mereka sebagai beban pada hari kiamat. Ya, lihatlah. Maka wahai saudara-saudara, marilah kita mendekat ke Al-Quran. Mari kita belajar membaca Al-Quran dengan tahsinnya. Mari kita mempelajari isinya dari orang yang memang ahli dalam bidangnya, orang yang berkompeten ya untuk mengajarkan Al-Quran dan juga hadis. Lalu setelah kita paham, mari kita amalkan bersama-sama. Dan kita jangan terpengaruh dengan gonggongan orang-orang liberal, dengan teriakan ya orang-orang sufi. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang jauh dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka tidak mengakui, tapi kelihatan dari sikap dan perilaku mereka. Maka sebab itu, janganlah kita selamanya menjadi orang bodoh terhadap agama. Mari kita belajar. Jangan kita sekali-kali menjauh dari agama yang kita cintai ini. Nah, adapun dalil-dalil, ya itu barusan ada dalil tambahan, ya saya buka dengan dalil-dalil tambahan. Nah, sekarang dalil-dalil yang ada di dalam ya kitab Al-Kabair yang disusun oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Dalil pertama adalah wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Ya, jadi dia membawakan pertama adalah Quran surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dia mengatakan, sungguh-sungguh kami telah menyediakan untuk neraka jahanam, untuk isi neraka jahanam, kebanyakan dari jin dan manusia, kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Jadi Allah telah menyediakan untuk isi neraka jahanam itu adalah pertama dari golongan jin, jin yang durhaka, jin yang suka berkeliaran ya untuk menggoda, mengganggu manusia sehingga mereka ya terbawa, terhanyut oleh kesesatan jin-jin tersebut. Maka mereka nanti akan menanggung akibatnya. Begitu juga yang akan ditempatkan atau menjadi isi neraka jahanam juga adalah manusia. Nah, kenapa jin dan manusia itu mereka ditempatkan di dalam neraka, kebanyakan mereka? Karena lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tetapi hati tersebut tidak dipergunakan untuk memahami yakni ayat-ayat Allah dengannya. Jadi hati itu dipergunakan untuk memahami perasaan orang. Dia kalau nonton sinetron yang sedih, dia ikut meneteskan air mata. Ya, dia kalau baca novel, baca cerpen yang bercerita tentang kesedihan, hatinya ikut berduka, ya, hatinya ikut bersedih. Bahkan dia kepada orang-orang yang berperan antagonis, dia benci, ya karena hatinya terbawa. Nah, sayang hatinya itu dipergunakan untuk memahami itu, tapi ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan neraka tidak tersentuh sedikit pun. Tidak ada rasa takut dia kepada neraka yang Allah ceritakan dalam ayat Al-Quran ataupun yang diceritakan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Berapa banyak dia katanya hatam Quran, tapi tidak ada pengaruh. Kenapa? Pertama, dia tidak paham. Yang kedua, memang hatinya itu belum berfungsi. Ya, dan berapa banyak orang-orang yang memiliki hati tetapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Mereka pasti punya hati. Buktinya mereka bisa menangis, buktinya mereka bisa gembira, buktinya mereka bisa benci, buktinya mereka bisa cinta. Ya, tapi sayangnya itu untuk memahami selain daripada ayat-ayat Allah. Mereka benci kepada seseorang, mereka cinta kepada seseorang, mereka bersedih karena ini, mereka gembira karena ini. Dipergunakanlah hati mereka untuk begitu, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ya ayat-ayat Allah. Maka marilah kita fungsikan hati kita ya untuk memahami ayat Allah, baik yang kita baca atau yang kita dengar dari kajian-kajian para ustadz yang mengajarkan kepada kita tentang berbagai macam hal, khususnya dengan hal-hal yang ya sangat prinsipal buat kita, yaitu masalah akhirat. Kemudian juga walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka juga punya yang namanya ayun mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab. Tapi mata dipergunakan untuk nonton televisi, untuk baca berita-berita di medsos,
ya, dan yang lain-lainnya. Walahum azanun, dan mereka juga punya telinga, tetapi la yasma'una biha, mereka tidak pergunakan telinga itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka lebih senang dengerin gosip, mereka lebih senang mendengarkan musik-musik yang melalaikan. Ya, mereka lebih senang mendengarkan kicauan-kicauan yang tidak beres. Ya, nah itu bukan dipakai untuk mendengarkan ayat Allah yang dibacakan, mendengarkan kajian-kajian secara langsung dari kajian-kajian atau lewat televisi yang kajiannya benar, atau lewat YouTube yang mengajarkan kajian-kajian yang sesuai, yang sahih misalnya. Nah itulah, punya hati, punya mata, punya telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengar, memahami, dan melihat ayat-ayat Allah. Maka ulaika kal an'am, mereka itu sama seperti binatang ternak. Mereka itu mirip dengan binatang ternak. Mereka ternak juga punya itu, punya hati juga, ya, punya telinga juga, punya mata juga. Ya, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Ya, jadi orang-orang ini lebih sesat daripada binatang. Sesat-sesatnya binatang masih berfungsi, masih bisa kita perjualbelikan, masih bisa kita sembelih dan kita makan dagingnya, tapi manusia tidak bisa. Dan kemudian ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Aliyadzubillah. Ya, bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam ayat ini tentang orang-orang yang tidak memfungsikan hatinya untuk memahami ayat, sehingga dia bodoh. Begitupun dia bodoh karena tidak berusaha untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan melihat atau membaca ayat-ayat Allah dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka, sarana untuk semuanya itu. Ya, maka sebab itu wahai saudara-saudaraku, marilah apa-apa yang Allah berikan kepada kita fungsikan sebagaimana tujuan Allah menciptakan indera-indera tersebut untuk kita. Nah, itulah dari pertama yang disampaikan oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Kemudian juga selanjutnya sebuah hadis yang disampaikan dari Ibnu Abbas dan Muawiyah, ya. Wa an Ibnu Abbas wa Muawiyah wa ghairihima, dan dari Ibnu Abbas, Muawiyah dan selain keduanya radhiyallahu anhum, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, kata beliau, may yuridillahu bihi khairan, man barang siapa, yurid yang menghendaki Allah bihi dengannya, khairan kebaikan. Jadi barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut, maka yufaqihu fidin, Allah akan memahamkan kepada orang tersebut fiddin, dalam perkara agama. Jadi tanda-tanda Allah memberikan kebaikan kepada seseorang itu adalah Allah mudahkan dia untuk mengerti agama. Maka banyak orang-orang yang istilahnya baru belajar, tapi karena Allah menghendaki kebaikan, Allah berusaha untuk memberikan hidayah kepada orang itu, maka diberikan kepemahaman yaitu dalam masalah agama, mudah dia untuk mengerti agama. Jadi mafhumnya adalah, kalau seandainya sampai sekarang orang walaupun gelarnya doktor, walaupun gelarnya MA, MPD, walaupun dia seorang profesor, walaupun dia itu dokter Andes, atau SPD, S1 segala macam itu, tapi selama ini dia belum paham masalah agama, bahkan dia nyeleneh dalam menjelaskan perkara-perkara agama, walaupun dia gelarnya kiai haji, tetapi dia tidak memahami agama dengan baik, dia memahami agama itu dengan hawa nafsunya, dia memahami agama itu dengan logikanya, maka berarti Allah belum memberikan kebaikan kepadanya. Jadi banyak orang-orang sekarang begitu yang pemikiran itu aneh, nyeleneh. Mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu bukan kunci surga. Ada jelas hadisnya. Atau mengatakan bahwasanya mereka berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Pada jelas bahwa itu adalah tidak benar, itu adalah merupakan suatu kedustaan. Dan banyak lagi yang lain, yang bagi orang-orang yang sudah memahami dalil, orang-orang yang sudah minimal membaca yaitu ayat ataupun hadis-hadis Nabi, akan tahu itu adalah merupakan kedustaan atau kebohongan. Jangan silau dengan doktornya, jangan silau dengan
S2-nya, MA atau MPD-nya, atau dengan LC, ataupun dengan ya SPD dan yang lain-lainnya dari gelar-gelar S1, atau bahkan jangan silau dengan kiainya, dengan buyanya, atau apalah yang sejenisnya dari gelar-gelar yang dibuat-buat oleh manusia. Kalau mereka tidak memahami agama, bahkan mereka bikin ribet agama, ya menimbulkan yaitu fitnah syubhat kepada kaum muslimin, mereka kelak akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hari kiamat. Dan bahkan gak usah nunggu akhirat, dunia pun mereka akan sengsara, mereka akan mendapatkan hukuman azab di dunia ini. Dan sudah banyak bukti, bertebaran bukti dari zaman nabi-nabi terdahulu, mereka-mereka yang menentang para nabi, para rasul, sampai kepada zaman sekarang sudah banyak bukti. Tapi itulah hidayah. Ya, mereka menganggap itu adalah kejadian alami biasa dan seterusnya. Sampai ketika mereka kalau sudah mati, barulah mereka merasakan bahwa itu adalah azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Dan saat itu tidak ada berguna lagi penyesalan, tidak ada gunanya lagi taubat mereka kalau sudah nyawa yaitu di tenggorokan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya, banyak di antara kita yang termakan oleh fitnah-fitnah seperti ini. Nah, itu yang disampaikan oleh Syekh At-Tamimi. Dalil yang kedua dari hadis, jadi siapapun yang Allah memang menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan mudahkan dia itu untuk memahami agama. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, yaitu dalam memahami agama tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, tanpa bantahan. Dan tidak perlu kita ini meragukan keabsahan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya, apalagi itu dijelaskan oleh para ulama salafus soleh ya tentang keabsahan dari dalil tersebut. Tinggal kita membacanya, memahaminya, meyakininya, dan kemudian mengamalkan kalau itu perintah dan meninggalkan kalau itu larangan. Itu dalil yang kedua. Yang ketiga, wa fi hadis Al-Barra ibni Azib, dalam hadis riwayat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, ya, dalam hadis yang panjang, ya, di situ dijelaskan anal murtab huwa alladhi yaqulu idza sa'alahul malakan, bahwa orang yang ragu-ragu dia adalah orang yang yaqulu mengatakan idza, apabila sa'alahu al-malakan, apabila dua malaikat bertanya kepadanya, yaitu malaikat Munkar Nakir, malaikat yang bertanya di alam kubur, di alam barzah. Nah, orang yang ragu-ragu, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik, itu mengatakan ketika ditanya oleh dua malaikat, la adri, aduh, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuh, orang-orang mengatakan sesuatu, ya aku dengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku pun mengatakannya. Nah, jadi orang ini karena tidak berilmu, ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur, saudara percaya ataupun tidak, yakin ataupun tidak, ya, maka akan menemui pertanyaan ini nanti di alam barzah, di alam kubur. Sayang, orang-orang yang sudah alam kubur tidak bisa datang kepada kita untuk menerangkan kebenarannya. Maka kita wajib meyakini, mempercayai apa yang disebutkan, diceritakan oleh Rasulullah. Kali ini dapat kita jumpai di dalam hadis-hadis berkenaan dengan masalah kubur. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan masalah-masalah kubur. Ya, percaya ataupun tidak, kita akan mengalami. Maka sebelum datang penyesalan, mari kita imani. Apa itu? Yaitu nanti ketika datang ya kepada seseorang yang mati, yang dikuburkan di dalam liang lahatnya, baik itu orang kafir, apakah orang munafik, ataupun orang mukmin, nanti didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, ketika orang kafir, orang-orang munafik itu ditanya tentang man rabbuka, siapakah Rabbmu, atau ma ilmuka bihadzal rajul, atau man nabiyuka, siapakah orang yang datang kepadamu, apa pengetahuan kamu tentang laki-laki ini, maksudnya Rasulullah, atau siapakah nabimu, atau ditanya lagi ma dinuka, apakah agamamu, atau tanya lagi ma kitabuka, apakah kitabmu, atau wa ma amilta, apa ya amalmu. Nah, kalau orang-orang yang beriman, dia akan mengatakan Rabbku adalah Allah, dia adalah Muhammad, ya Rasulullah, datang dengan membawa kebenaran-kebenaran. Dia mengatakan agamaku adalah Islam, kitabku adalah Al-Quran, amalanku adalah membaca Al-Quran, dan aku pun membenarkannya. Itu kalau orang beriman, dia menjawab semua apa yang ditanya oleh malaikat, yaitu Munkar dan Nakir.
Tapi kalau orang yang ragu-ragu dari kalangan orang kafir, dari kalangan orang-orang munafik, dia mengatakan, nah saya tidak tahu. Tapi aku dengar orang-orang mengatakan ini. Maka aku pun mengatakan, dia jawab tanpa ilmu. Nah itulah efek dia dari orang yang tidak belajar agama. Sehingga dia tidak tahu apa-apa tentang siapa Allah, siapa Nabi, apa agamanya, apa kitabnya, dia tidak tahu sama sekali. Maka rugilah dan timbullah penyesalan, tetapi penyesalan ini sudah tidak berguna lagi. Maka sebelum itu terjadi, karena boleh jadi itu akan datang sebentar lagi, ya kepada kita. Pertanyaan malaikat mungkar nakir boleh jadi akan dalam waktu dekat datang kepada kita. Sebelum itu terjadi, mari belajar agama supaya kita mempersiapkan diri dari pertanyaan malaikat mungkar nakir tentang perkara agama. Karena yang ditanya itu adalah perkara agama, bukan masalah-masalah dunia. Malaikat tidak akan bertanya tentang apa pendidikan kita, tentang di mana kita kuliah, tentang di mana pekerjaan kita, berapa gaji kita, apa jabatan kita. Itu tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Tidak silau dengan pangkat orang, walaupun dia seorang presiden, walaupun dia seorang raja. Tidak gentar malaikat mungkar nakir bertanya. Walaupun dia orang yang gagah berani, yang fisiknya sangat kuat, tidak takut sedikit pun malaikat mungkar nakir untuk bertanya dan bahkan membentaknya. Walaupun dia seorang miliuner, walaupun dia hartanya melimpah, maka tidak segan malaikat mungkar nakir bertanya begitu seterusnya. Karena semua orang akan mendapatkan pertanyaan ini. Walaupun dia orang non-muslim yang tidak tahu apa-apa tentang agama, rugilah buat dia. Nah, kita sayang umat Islam, tapi bodoh kita tentang agama kita. Kita dungu dengan agama kita, tidak tahu apa-apa. Maka timbullah penyesalan, tetapi penyesalan tidak ada faedahnya sama sekali. Ayolah persiapkan diri kita untuk menghadapi hari tersebut yang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi pada diri kita. Jangan kita biarkan kita dalam kubangan kebodohan. Jangan kita biarkan diri kita berada di dalam kondisi bodoh selama-lamanya. Belajarlah agama. Karena Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulullah SAW sudah memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Dan agar kita ini jangan menjadi orang bodoh, bahkan berpaling dari orang bodoh, tidak bergaul dengan orang bodoh. Karena berbahaya buat kita di dunia, apalagi nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan penjelasan singkat tentang dosa besar, tentang masalah kebodohan ini akan memotivasi, memberikan pencerahan kepada kita untuk kita segera menuntut ilmu, supaya kita segera menghadiri kajian-kajian yang mengajarkan kepada kita ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para ulama salafus soleh. Jangan ragu-ragu untuk memasukkan kaki kita ke dalam masjid-masjid yang di situ ada kajian-kajian. Jangan sungkan kita untuk membuka web-web, untuk membuka YouTube yang menerangkan kepada kita penjelasan-penjelasan agama. Kita bisa belajar di situ juga. Di samping kita juga harus datang ke kajian-kajian rutin yang menjelaskan perkara-perkara agama. Mudah-mudahan ini berfaedah untuk kita seluruhnya, khususnya saya, keluarga besar saya, agar tidak menjadi orang yang bodoh, agar senantiasa belajar menuntut ilmu agama. Karena inilah yang berfaedah untuk kita kelak nanti di hari kiamat. Bukan jabatan, bukan harta benda, bukan kekuatan fisik, bukan masalah-masalah dunia, tetapi ada ilmu agama dan amal soleh kita serta keimanan kita. Ini yang akan berfaedah sangat besar untuk kita kelak di hari kiamat. Sekali lagi, mudah-mudahan berfaedah. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam penjelasan berikutnya tentang dosa-dosa besar, InsyaAllah. Dan dicukupkan sampai di sini, ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم